Jumpa lagi rekan-rekan penggemar audio sound system. Untuk video kali ini saya akan mencoba memberikan tips dan trik untuk rekan-rekan pemula ya, yang sedang belajar untuk merakit power amplifier. Jadi video ini memang saya tujukan khusus untuk pemula, dan yang sudah senior silahkan di skip saja ya. Bagaimana caranya untuk rekan-rekan pemula ini agar bisa merakit power amplifier atau membuat power amplifier ini menjadi terasa lebih mudah ya, tidak terbebani dengan adanya DCO tinggi, bias pincang seperti itu ya. Mungkin itu yang menjadi momok bagi rekan-rekan pemula dalam belajar membuat power amplifier. Jadi silakan untuk rekan-rekan pemula ya yang sedang belajar membuat power amplifier, sebaiknya untuk video ini disimak sampai habis ya, jangan di skip-skip ya, biar nantinya tidak gagal paham. Dan sedikit saya bercerita ya, waktu dulu saya awal mulai hobi dengan elektronik, saya ini hanya bermodal sebuah solder saja ya. Untuk tester analog pun saya tidak punya, dan modal saya hanya sebuah solder dan loudspeaker ya, loudspeaker kecil waktu itu hanya ukuran sekitar 8 in. Dan waktu itu saya menjalani hobi saya ya, untuk merakit power amplifier, yang waktu dulu adalah yang sering saya rakit adalah OCL 150 watt ya, yang menggunakan transistor kecil-kecil seperti ini. Dan saya dengan santainya menjalani semua itu ya. Jadi saya rakit saja ya untuk power tersebut. Yang penting pastikan ya untuk komponen semua terpasang dengan benar ya. Saya tes menggunakan loudspeaker ya. Jadi kita hanya modal loudspeaker saja untuk pengetesannya. Saya untuk mengetahui rangkaian power yang kita buat ini stabil atau tidak ya, atau normal atau tidak, itu hanya dengan memantau loudspeakernya, pergerakan dari daun loudspeaker. Jadi untuk driver ini langsung saya pasang ke TR finalnya ya, caranya ya, langsung dipasang ke TR final dan diberikan tegangan. Kita pantau pergerakan dari daun loudspeaker ini ya. Kalau bergerak ke atas hanya sebentar ya, seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan ya, hanya seperti ada suara jeduk saja ya. Nah seperti itu ya, hanya seperti itu saja, tapi kembali ke posisi semula atau tetap di tengah-tengah ya, itu bisa dipastikan bahwa rangkaian yang kita buat adalah normal ya, dan sudah bisa berbunyi dengan normal. Tapi jika keadaan seperti ini ya, mungkin bergerak ke atas atau ke bawah ya, silakan teman-teman diperhatikan secara sama ya. Nah seperti ini ya, ini bergerak ke bawah ya, dan seperti itu tapi tidak kembali ya, maka dipastikan itu adalah short ya, atau untuk rangkaian yang kita buat belum benar. Dan untuk pengujian awal seperti tadi ya, juga dilakukan dengan cara yang cepat ya, untuk kita cepat memasang dan melepas jack listriknya ya, atau steker listriknya. Jadi kita pastikan saja untuk pergerakan loudspeaker seperti apa ya. Jadi dalam kita merakit power amplifier ya, untuk teman-teman pemula ya, saat pengetesan sebaiknya tidak dipasang protektor speaker ya, karena untuk protektor speaker itu sendiri punya jeda beberapa detik ya, yang mungkin saat kita belum tahu untuk posisi power yang kita rakit sudah benar atau belum, dan sedang menunggu speaker protektor bekerja, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, mungkin ada transistor kebakar atau apa ya, karena adanya jeda. Jika tanpa protektor, maka kita secara cepat bisa mengetahui pergerakan dari daun loudspeaker ini ya, misalkan ke atas ataupun ke bawah ya. Kita bisa dengan cepat mengetahui, dan jika pergerakan ke atas atau ke bawah dan tidak kembali ke posisi semula, itu dipastikan masih ada yang belum benar ya, atau mungkin masih ada yang terbalik atau mungkin salah pasang. Setelah semua terlihat normal ya, untuk pergerakan daun loudspeaker juga normal, baru saya akan mengetes agak sedikit lama ya. Saya beri tegangan agak sedikit lama, dan saya coba untuk memegang bagian inputnya ya, atau meraba bagian input ya. Jika memang terdengar sudah ada input masuk ya, atau input dari sentuhan tangan kita diteruskan ke loudspeaker, maka saya tes dengan musik seperti apa ya untuk suaranya ya. Jika suaranya sudah terdengar bersih, baik, maka akan saya tes juga untuk beberapa saat ya. Untuk waktu-waktu saya awal belajar ya, saya tidak terlalu dipusingkan dengan DCO tinggi, bias pincang atau apa. Yang penting bagi saya adalah suara normal ya. Jadi untuk rekan-rekan pemula yang memang baru belajar ya, yang hanya bermodalkan solder saja,
jangan terlalu merasa takut dengan DCO dan bias pincang. Yang penting adalah suaranya normal ya, karena kita membuat sebuah power amplifier adalah untuk menghasilkan suara yang bersih, normal, terdengar enak di telinga ya, bukan yang DCO-nya 00, bukan yang biasnya imbang, bukan seperti itu. Itu hanyalah syarat untuk mencapai suara yang normal dan bersih. Memang kita sudah pandai nantinya ya, boleh saja ya kita untuk DCO mendekati 00 ya, dan untuk bias usahakan imbang, dan pastinya itu akan lebih baik ya. Dan untuk teman-teman pemula ya yang mungkin juga sudah punya multitester ya, bagaimana sih sebenarnya untuk cara tes DCO ya, atau untuk skala multitester digitalnya untuk pengetesan DCO itu sebaiknya di 200 mV ya, seperti ini ya, berada di posisi seperti ini. Jadi di 200 mV. Kenapa harus di 200 mV ya? Karena nantinya yang akan kita ukur adalah usahakan untuk hasilnya tidak lebih dari 150 mV ya. Jadi DCO yang sudah lebih dari 150 mV itu dikhawatirkan sudah bisa menyebabkan speaker terbakar, tapi entah itu speaker kecil atau speaker besar ya yang bisa terbakar dengan DCO 150 mV. Jadi jangan di skala 20 volt ya, apalagi di 200 volt. Untuk pembacaannya nanti menjadi kurang tepat ya. Dan ada juga teman-teman yang bertanya ya, saat tanpa beban untuk DCO-nya 00 ya. Ya memang untuk cara mengukur DCO yang benar itu adalah posisi power on, tapi untuk volume ditutup ya, atau volume off. Bukan volume dibuka dengan input musik terus diukur ya. Kalau volume dibuka, diberi input musik dan diukur, itu namanya sudah out power ya, bukan lagi DCO, karena adanya input yang masuk ke power dan dibesarkan, dikeluarkan oleh power ya. Jadi out power, bukan lagi DCO. Jadi DCO itu ukurnya harus volume posisi tertutup. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang punya multitester yang analog seperti ini ya, untuk pengetesan untuk skala bisa ditujukan di 0,5 atau 0,1 ya. Ini untuk DC volt ya, bisa ditujukan di sini untuk selektornya ya, atau saklarnya bisa seperti ini ya untuk teman-teman. Dan tinggal diperhatikan saja untuk pergerakan dari jarum multitesternya ya. Bagi saya pribadi ya, untuk DCO dan bias itu bukan sesuatu yang sangat fatal ya, bukan sesuatu yang sangat penting ya bagi saya sendiri dalam belajar merakit sebuah power amplifier. Jadi untuk teman-teman yang sedang belajar, yang memang betul-betul masih belajar ya, dan tahap awal ya, atau pemula, jadi jangan hanya terpaku dengan bias dan DCO ya. DCO tidak harus 00 ya. Dan saya rasa juga belum ada sumber yang mengatakan, atau sebuah pabrikan ya, yang menyarankan bahwa DCO itu harus 00, belum ada ya menurut saya. Dan mungkin kalau ada silahkan teman-teman bisa berbagi di sini ya, untuk mungkin ada sebuah pabrikan yang menyarankan bahwa DCO dari powernya harus 00. Dan juga untuk bias, menurut saya kalau bias kadang-kadang untuk sebuah power ini ya, saat kita pasang loudspeaker ada yang dites biasnya imbang, dan ada juga yang dipasang loudspeaker menjadi pincang ya, dan saat dilepas loudspeaker biasnya akan menjadi imbang. Tapi bagi saya sendiri ya, itu bukan suatu masalah ya, karena yang terpenting bagi saya adalah dalam merakit power amplifier hasilnya suara normal ya, suaranya bersih, tidak ada denguran, terdengar enak dan nyaman ya. Itu yang terpenting bagi saya. Jadi bagi adik-adik pemula ya, atau rekan-rekan pemula yang sedang belajar, jangan terlalu ditakutkan dengan DCO dan bias pincang ya. Yang penting kita untuk TR final kita tempatkan di pendingin ya, di pendingin yang sama. Pastinya walaupun mungkin panas agak sedikit tidak imbang, tapi karena adanya pendingin yang menyatu, biasanya akan menjadi imbang dengan sendirinya ya, walaupun hanya beda-beda sedikit. Namanya juga kita baru belajar, bagi saya tidak masalah ya, yang penting suaranya normal. Dan kita nikmati saja hasil dari kita merakit ya. Jangan kita sudah capek-capek merakit masih dipusingkan dengan adanya DCO yang tidak 00 dan bias yang pincang, sementara untuk suaranya sudah normal ya. Dan di situ kita melupakan itu, yang melupakan hasil rakitan kita yang suaranya sudah normal. Karena
terlalu fokus dengan DCO 00 dan bias pincang. Untuk saran saya ya, untuk teman-teman pemula yang khususnya yang sedang belajar merakit, nikmati saja yang sudah ada ya, misalkan bias tidak imbang ataupun DCO tidak 00. Dan satu lagi, untuk teman-teman pemula yang sedang belajar, sebaiknya juga, kalau saran saya ya, pilihlah rangkaian-rangkaian yang tidak menggunakan FR DCO ataupun FR bias. Kenapa saya menyarankan seperti itu ya? Karena menurut saya ini akan lebih mudah ya, untuk rangkaian-rangkaian seperti ini bagi pemula ini akan lebih mudah, karena memang sudah dirancang oleh perakitnya bahwa ini untuk DCO dan bias ini sudah ditentukan oleh si perakitnya. Yang penting untuk persyaratannya adalah kita gunakan komponen yang berkualitas. Untuk transistor ini ya, gunakan yang memang berkualitas ya. Cara mudah untuk membedakan TR berkualitas atau tidak itu adalah dari harganya ya, biasanya ya. Jadi jangan kita beli yang harganya terlalu murah ya. Kita beli yang sedang, misalkan yang sudah banyak beredar di pasaran dan kita juga sudah pernah mencobanya ya. Dan kenapa saya menyarankan yang tidak menggunakan FR bias ataupun FR DCO untuk pemula? Karena pastinya ini tidak membebani nantinya untuk teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita menggunakan FR, biasa saja ada yang FR-nya bermasalah, ada juga komponen pendukung lain yang bermasalah, sehingga bisa menyebabkan DCO justru menjadi tinggi dan bias menjadi pincang ya. Dan kalau seperti ini mungkin teman-teman ada pertanyaannya, bagaimana jika menggunakan seperti ini tapi untuk DCO-nya itu tetap tinggi ya. Untuk mengatasi DCO yang tinggi, kalau model-model rangkaian seperti ini ya, untuk teman-teman tinggal ganti saja transistor kecil-kecil ini ya. Biasanya dua transistor kecil ini yang menyebabkan DCO agak tinggi. Itu karena perbedaan HEV yang biasanya berbeda terlalu jauh ya. Dan sedikit saya jelaskan dengan bahasa saya ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman bisa memahami yang namanya HEV itu adalah sifat dari transistor yang, atau nyawa dari transistor tersebut, atau pembawaan transistor tersebut. Itu yang disebut dengan HEV ya. Walaupun mungkin kita bisa menstabilkan saat posisi tanpa beban atau tanpa input menjadi 0 untuk DCO nya yang mungkin pincang, kita beri FR dan akhirnya menjadi 00. Tapi tidak ada jaminan ya, saat power ini sudah hidup atau sudah ada beban yang audio masuk, ini akan tetap imbang. Itu tidak ada jaminannya, karena HEV itu adalah sifat dari sebuah transistor ya. Bisa saja saat keadaan dingin ya dikekang mungkin bisa, tapi saat sudah panas mungkin akan berbeda halnya ya. Mungkin gambaran saya mengenai HEV seperti itu ya. Gimana jika teman-teman yang belum punya untuk testernya yang support dengan untuk ukur HFE ya, seperti ini ya, untuk ukur HFE transistor, maka teman-teman coba ya, ganti saja jika memang DCO nya tinggi, ganti saja salah satu ya. Ganti saja untuk salah satu TR ini ya, diganti satu persatu dan coba diukur lagi ya. Kalau memang DCO nya sudah dalam batas ideal atau hanya kisaran 25 mV atau mungkin di bawah 50 mV, itu menurut saya masih aman ya. Jadi 25 mV itu masih sangat ideal untuk DCO power kelas AB ya. Masih sangat ideal, suaranya juga bersih ya dan tidak ada gangguan. Dan untuk yang 50 mV itu hanya sedikit lebih tinggi dari ideal, dan itu belum menyebabkan adanya cacat crossover atau suara cacat, itu belum ya. Belum mempengaruhi suara cacat untuk DCO 50 mV. Sedangkan untuk 50 sampai dengan 100 mV itu bisa menyebabkan suara cacat ya. Jadi bisa menyebabkan, bisa tidak ya. Mungkin ada juga untuk power yang DCO nya 50 sampai dengan 100 mV tapi suara belum cacat, bisa saja ya. Dan untuk yang 100 mV sampai dengan 150 mV itu bisa menyebabkan speaker terbakar, tapi mungkin itu hanya speaker kecil ya yang bisa terbakar dengan DCO 100 mV. Untuk teman-teman pemula yang memang sedang belajar merakit ya, yang bermodalkan hanya solder saja, jangan terlalu ditakutkan atau dibebani dengan DCO dan bias yang tidak imbang ya. Mungkin yang jangan hanya
terfokus dengan hal-hal tersebut ya. Dan ada juga untuk cara pengetesan DCO yang tinggi ya, yang mungkin sudah mendekati 1 volt ya. Itu cara pengetesannya ada tanpa menggunakan multitester juga bisa ya. Teman-teman tinggal gunakan loudspeaker saja ya. Gunakan loudspeaker seperti ini ya. Bisa menggunakan yang seperti ini, speaker 8 in ya. Atau bisa juga menggunakan speaker yang lebih kecil, dan yang lebih kecil pastinya akan lebih mudah kita untuk mendeteksi ya. Caranya adalah dengan power kita hidupkan terlebih dahulu ya. Power kita hidupkan dan tanpa dipasang loudspeaker ya. Saat power sudah hidup, barulah kita pasang loudspeakernya. Kalau nanti DCO nya memang betul-betul tinggi, maka ini akan bergerak ke atas ya, atau bergerak ke bawah sedikit. Itu jika DCO nya tinggi. 1 volt itu 1000 mili ya. Jadi kalau DCO kok masih 100 milivolt itu masih sangat kecil ya menurut saya untuk dihitung ya. Kalau kita bandingkan dengan 1 volt, mungkin bisa dipahami ya untuk teman-teman pemula ya yang sedang belajar membuat atau merakit sebuah power amplifier ya. Dan itu adalah cara-cara saya dulu ya waktu belajar merakit power amplifier atau waktu baru mengenal hobi audio ya, hobi elektronik. Cara saya seperti itu ya, hanya bermodalkan solder saja ya, tanpa alat apapun. Kadang kalau untuk mengetes kerusakan komponen saja, saya sesekali memang pinjam ke teman ya untuk tester analog. Jadi belum tahu apa itu namanya DCO, apa itu bias. Tapi selama saya menjalaninya tidak ada masalah ya, karena memang saya tidak terbebani dengan hal-hal tersebut ya. Jadi untuk teman-teman ya yang mungkin hobi elektronik dan punya alat terbatas ya, semangat saja ya untuk teman-teman ya dalam menjalani hobinya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa kebeli multitester digital ataupun alat pendukung yang lain ya. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir.